Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang menjumpa Anda di Breaking News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Sipren Pasmolover. Dari Margasari dikabarkan hujan lebat yang mengguyur wilayah Duku Gesing, Wanasari Senin sore mengakibatkan putusnya jembatan utama penghubung Desa Gesing dan Wanasari akibat diterjang banjir bandang sungai Kali. Jembatan antara desa yang menjadikan akses utama penghubung masyarakat Desa Gesing dan Wanasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, putus total terkena banjir bandang Senin sore 21 Januari 2019. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras berlangsung cukup lama. Abutmen dan oprit jembatan yang mulai tergerus air kali keruh sebelumnya akhirnya hanyut terbawa banjir bandang bercampur dengan material batu menghantam pondasi jembatan. Ya, selamat pagi sahabat Wasalover dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan bahwa pagi hari ini saya tepat berada di Sungai Kali Kemisik, di mana kemarin sore telah terjadi hujan lebat di area Duku Gesing Wanasari hingga menyebabkan Sungai Kali Kemisik menjadikan banjir bandang hingga jembatan penghubung utama antara Duku Gesing Wanasari terputus oleh banjir bandang. Dan dalam hal ini Camat Margasari Bambang Suliarso juga menuturkan dirinya sudah melaporkan ke Bupati atas terputusnya jembatan utama penghubung Desa Duku Gesing Wanasari. Dan setelah mengetahui kejadian ini, untuk rencananya ini mau diapakan ini Pak jembatannya? Mau ada renovasi atau memang ada pengajuan? Ya, sementara kami laporkan ke Bupati dan kami sudah sharing dengan Pak Wakil Bupati sejak dari semalam. Beliau begitu perhatian sekali terhadap peristiwa ini dan beliau menyarankan untuk dilewatkan musyawarah Bangket Kecamatan untuk perencanaan kedepannya. Beliau menyarankan seperti itu dan kami siap untuk melaksanakan yang musren Kecamatan nanti pertengahan bulan Februari akan kami laksanakan. Dan untuk himbauannya sendiri Pak, untuk masyarakat yang berada di ruangan ini Pak? Ya, ini dengan terputusnya jembatan tentunya masyarakat menjadi susah. Harus muter kira-kira 5 km melalui Desa Duku Tengah, Desa Pakul Laut dan baru ke Wanasari. Itu kurang lebih 5 km. Ini akan membuat susah masyarakat dan terutama anak-anak sekolah ini juga mengalami keterlambatan. Ya. Dan himbauan saya terutama kepada warga sekitar ini, kami juga ingin menyarankan agar di bawah ini dalam penggalian ataupun pengambilan pasir jangan dekat dengan jembatan karena ini jelas akan mengikis tanah-tanah yang pas bisa dilihat itu warga masyarakat. Ini akibatnya seperti ini karena pengambilan pasir yang dekat dengan bawah jembatan. Dan dari hasil perhitungan dinas teknis diperoleh perkiraan biaya untuk penyambungan jembatan tersebut sekitar 500 juta. Hal itu disampaikan Kepala DPU Kabupaten Tegal Heri Susanto saat meninjau lokasi bencana hari Selasa tadi pagi. Namun demikian kami dari DPU fokus membahas tentang teknis. Tadi strategi bagaimana penganggaran dan sebagainya kami serahkan kepada instansi lain yang mengurusi tentang anggaran. Secara teknis jembatan ini harus kita bikin yang lebih bagus. Kalau kita main rehab-rehab terus percuma. Jadi kita harus bongkar bentangan tidak hanya 60 meter. Mungkin kita lihat di sini bisa nyampe 70-80 meter. Lebar nanti kita usahakan minimal berapa Pak Kabid? 3 meter ya lebar ya. Lebar untuk persimpangan mobil harus bisa 4 meter. Ya, ini kita upayakan nanti Kabid Jalan akan menghitung kebutuhan anggaran sepenuhnya berapa. Kalau toh kemarin Pak Kades sudah bikin proposal ya Pak Kades ya. Kita jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau memang minta anggaran ke pusat atau kemana, jadikan jembatan ini sesempurna mungkin. Kalau rehab-rehab terus malah ngabisin duit. Dan kalau lihat kontur sungai seperti ini nggak aman. Jadi harapan kami nanti kami akan menghitung, menggambar, mendesain supaya nanti untuk lampiran ke depan, baik itu Pak Kades atau Bu Bupati akan membuat proposal ke Kementerian PUPR
kita lampirkan hitung-hitungan kami secara teknis. Itu upaya teknis kami. Kemudian yang ketiga adalah untuk sementara ini untuk sabar para warga, karena tidak mungkin kalau kita perbaiki seperti ini malah membahayakan. Jadi sabar dulu supaya kita mendapat anggaran yang pasti dan kita perbaiki. Jalan kita lebarkan, jembatan kita lebarkan, sehingga warga masyarakat nanti mendapatkan infrastruktur yang layak. Gitu ya. Terakhir, dari pihak desa, kecamatan, perangkat lain, baik itu Polsek atau Koramil, kami berharap untuk mengamankan aset sisa ini, karena bagaimanapun sisa-sisa material ini bisa jadi duit, Pak. Jadi bisa jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sisa material ini. Mohon titip untuk bisa diamankan. Terus kemudian kami berharap lalu lintas yang orang mungkin belum tahu bahwa di sini putus, nanti dari PU juga dari PU juga akan memasang rambu depan. Dan Pak Camat saya yakin koordinasi level Camat sudah bagus. Dan kami berharap nanti Ibu Bupati bisa memprioritaskan anggaran khusus yang di sini. Yang saya harapkan secepat mungkin sebetulnya adalah jembatan Beli. Jembatan Beli adalah jembatan yang tidak perlu ada pondasi dan sebagainya, cukup langsung kita bentangkan, langsung bisa dipakai. Itu paling kalau sudah ada, saya hanya butuh 1 bulan untuk bisa memasang jembatan Beli. Cuman jembatan Beli kami terbatas dan kemarin kita pasang di Bojong. Jadi mohon maaf untuk tahun ini tidak tersedia jembatan Beli yang kita siapkan untuk kedaruratan. Kemudian saya berharap dari BPD barangkali sudah turun, tapi paling tidak upaya-upaya kedaruratan mungkin lebih baik dari BPD untuk segera mengundang kita semua. Baik dari Pak Camat, Pak Lurah atau yang lain, bagaimana ini mau untuk daruratnya, apakah mau pakai apa, sehingga warga di sana sekalipun tidak harus dengan mobil atau dengan yang lain, paling nggak pejalan kaki bisa lewat kan gitu ya Pak. Saya kira. Dan Kepala Desa Wanasari Dr. Randa Siryadi juga menambahkan agar masyarakat selalu bersabar dulu, karena kami pemerintahan desa sedang mengupayakan untuk segera mengajukan anggaran di tingkat kabupaten untuk segera diperbaiki. Gimana menurut Bapak ini setelah terjadi putusnya jembatan penghubung utama Desa Dukuh Kecil Wanasari ini, himbauannya Bapak kepada masyarakatnya gimana Pak? Yang pertama tentu kami sebagai kepala desa merasa prihatin karena jembatan Kali Kumisik ini merupakan salah satu satu-satunya akses jalan menuju Margasari, sehingga mau tidak mau untuk saat sekarang masyarakat Wanasari dan Dukuh Tengah bagian timur itu mau tidak mau harus melewati jalan muter, jalan yang cukup lama kalau mau ke Margasari. Himbauan kami pada masyarakat, tentu masyarakat harus bersabar dulu karena kami pemerintahan desa sedang mengupayakan untuk segera mungkin atau nanti dianggarkan di tingkat kabupaten untuk segera diperbaiki. Tadi penjelasan dari Kepala PU Kabupaten akan diperlebar malah sampai 6 meter. Mudah-mudahan harapan kami semua itu terrealisasi, walaupun tidak sekarang, tapi paling tidak nanti ada titik terang untuk pembangunan kembali. Ya, saya berharap masyarakat juga bersabar dulu lah. Jangan istilahnya itu nekat nyebrang sungai. Sementara waktu saat-saat sekarang itu lagi musim hujan, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Wanasari ya lewat muter, jadi nggak apa-apa lah, pokoknya prinsip lewat muter dulu Dukuh Tengah. Masyarakat sendiri untuk jalan sementara nggak boleh Pak ya? Ya nggak boleh lah, karena di Pak, ya? Musim saat ini adalah musim penghujan sehingga rawan untuk banjir, sehingga kami menghimbau masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai nekat nyebrang sungai. Untuk sementara muter saja dulu ke lewat Dukuh Tengah itu saja. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sarwiji. Pak Sarwiji. Ya. Kronologinya gimana Pak, tadinya bisa jembatannya terputus gitu Pak? Sebenarnya jembatan ini terputus sudah mulai tanggal 16 April yang lalu. Nah, kami dari desa pun juga sudah memberikan laporan
ke Ibu Bupati, lewat Pak Camat, ke PU, dan juga ke BPBD, malah dari desa, yaitu Kepala Desa, Sekdes, Pamong, dan LPMD-nya juga sudah datang ke BPBD, sudah ada peninjauan, tapi sampai sekarang memang belum ada penanganan. Akhirnya kemarin ada usulan dari PU Jembatan, agar kami dari desa mengusulkan untuk jembatan gantung. Baru kira-kira 1 minggu lebih itu kami mengajukan ke PU Jembatan, ke Pak Faujan. Nah, sampai sekarang untuk ajuan itu sepertinya belum ditandatangani oleh Pak Sekda karena Pak Sekdanya sedang keluar kota. Nah, kejadian kemarin jam 4 mulai hujan, banjirnya sangat besar sekali sampai naik di atas sawah ini, sehingga jam 4:30 jembatan itu terbawa. Itu sampai ke jalan sini Pak ya, menutupi area jalan utamanya ini Pak? Sampai sawah ini, sampai Iya, sawah ini. Ya, demikian saudara breaking news pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Sifren Pasmolover. Dan saya informasikan kembali untuk sahabat Pasmolover yang belum berlangganan dengan channel Sifren Pasmolover, jangan lupa untuk subscribe channel Sifren Pasmolover dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya untuk mengetahui informasi terupdate dari Sifren Pasmolover. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.